Berdasarkan hasil studi kasus terhadap kondisi mental siswa, SRMA 28 Tidore Kepulauan menemukan banyak siswa-siswi yang mengalami kondisi masalah kesehatan. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi mengimbau masyarakat di Maluku Utara untuk selalu berhati-hati sebelum mengonsumsi obat dan makanan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Maluku Utara hari ini, Kamis 23 Oktober 2025. Bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari Bumi Maluku Keraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara, berdasarkan hasil studi kasus terhadap kondisi mental siswa. SRMA 28 Tidore Kepulauan menemukan banyak siswa-siswi yang mengalami kondisi masalah kesehatan. Untuk menangani masalah kesehatan mental, SRMA 28 Tidore Kepulauan menyiapkan program pembinaan sebagai langkah awal penanganan kondisi masalah kesehatan mental siswa. Setelah resmi diberlakukan proses belajar mengajar, Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 Tidore Kepulauan menemukan adanya siswa-siswi yang mengalami masalah kesehatan mental yang beragam. Masalah kesehatan mental terjadi karena siswa belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh pihak sekolah, guru bimbingan konseling SRMA 28 Tidore Kepulauan mengungkapkan masalah kesehatan mental siswa yang terdata termasuk dalam kesehatan mental ringan, sedang, hingga berat. Untuk yang sudah kami hadapi saat ini, yang pertama itu adalah masalah self-harm atau menyakiti diri sendiri. Selain itu masalah kesulitan adaptasi. Jadi ada yang siswa itu menyendiri, tidak bisa beradaptasi dengan temannya karena di lingkungannya yang lama dia terbiasa dengan pergaulan yang itu-itu aja. Jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan anak-anak yang lain. Seperti itu. Selain itu terdapat 2 siswa yang mengalami depresi sedang dan waktu itu sudah dirujuk ke sini dan alhamdulillah sekarang udah oke keadaannya gitu. Siti Nuraisyah juga menambahkan, sebagai guru bimbingan konseling sudah menyiapkan beberapa program seperti konseling individu maupun konseling kelompok, serta untuk upaya preventif ada bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Siti Nuraisyah juga berharap semoga dengan adanya kerjasama atau MOU dengan pihak RSJ Sofifi dapat melakukan penanganan yang cepat dan tepat kepada siswa-siswi yang menderita masalah kesehatan mental, terkhususnya yang dalam kondisi sedang dan berat. Leonar Patepelohi, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi mengimbau masyarakat di Maluku Utara untuk selalu berhati-hati sebelum mengonsumsi obat dan makanan. Masyarakat sudah seharusnya membiasakan diri melakukan pengecekan kemasan, label izin edar dan kadaluarsa atau klik sebagai langkah awal memastikan produk yang dikonsumsi aman. Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, Kepala BPOM di Sofifi Ermanto Syahaan menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan teliti. Sebelum membeli atau mengonsumsi obat dan makanan, masyarakat harus melakukan langkah cek klik, yakni memastikan kemasan dalam kondisi baik dan tidak rusak, membaca label dengan seksama untuk mengetahui informasi produk, memastikan produk memiliki izin edar dari BPOM serta memperhatikan tanggal kadaluarsa. Imbauan untuk teliti dalam mengkonsumsi obat dan makanan merupakan bagian dari upaya BPOM dalam meningkatkan literasi keamanan obat dan makanan di tengah masyarakat. Seiring dengan meningkatnya peredaran produk konsumsi melalui berbagai platform. Terima kasih bagi masyarakat Provinsi di Maluku Utara. Sebelum mengkonsumsi obat dan makanan, ingat selalu cek klik
cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum mengkonsumsi obat maupun makanan. Kalau masyarakat menemukan makanan atau obat yang dicurigai, bisa segera melaporkan ke kantor Balai POM di Sopipi. Terima kasih. Melalui imbauan teliti dalam konsumsi obat dan makanan, BPOM Sofifi mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat dan makanan. Sandi Sunarto, Leonard Patipelohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Kondisi cuaca dan perakiraan cuaca ekstrim untuk minggu depan secara umum di Maluku Utara masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai peluang terjadinya cuaca ekstrim dan selalu memonitor perkembangan cuaca pada sumber yang telah terverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Maluku Utara. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate menginformasikan kondisi cuaca dan perakiraan cuaca ekstrim untuk 1 minggu ke depan periode tanggal 23 hingga tanggal 26 Oktober 2025 bahwa secara umum dalam 1 minggu ke depan potensi hujan sedang hingga lebat masih terjadi di wilayah Maluku Utara dan ini terjadi di hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dapat kami rincikan untuk tanggal 23 dan 24 Oktober 2025, potensi hujan lebat diprediksikan terjadi di wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula. Kemudian di tanggal 25 hingga 26 Oktober 2025, potensi hujan lebat diprediksikan terjadi di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, yaitu Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kepulauan Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk tetap mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi untuk 1 minggu ke depan, dan tetap mengupdate informasi resmi terkait kondisi cuaca dan perakiraannya di BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate melalui media sosial yang sudah kami sebarkan seperti WhatsApp, saluran WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, kemudian aplikasi info BMKG dan media sosial lainnya. Dan menghimbaukan masyarakat untuk tetap mengenali potensi bencana dan potensi bahaya di lingkungan rumah masing-masing dan bisa memitigasi secara mandiri dengan cara membersihkan aliran air di sekitar rumah dan memastikan bahwa aliran air di barangka atau selokan berjalan lancar sehingga ketika ada hujan lebat bisa memitigasi atau mengurangi dari dampak bencana banjir maupun banjir bandang. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan berikut informasi selanjutnya. Rumah Sakit Jiwa Sofifi atau RSJ terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya RSJ Sofifi yaitu target untuk menjadi rumah sakit tipe utama di Maluku Utara. Sebagai satu-satunya rumah sakit jiwa di wilayah Maluku Utara, RSJ Sofifi memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan mental bagi masyarakat. Untuk itu berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penambahan fasilitas medis, hingga pembenahan manajemen pelayanan. Direktur RSJ Sofifi menjelaskan saat ini rumah sakit tengah berproses memenuhi sejumlah indikator yang menjadi syarat peningkatan status, termasuk penyediaan alat kesehatan hingga ketersediaan tenaga dokter spesialis dan perawat terlatih. Pemenuhan alkes, sarana prasarana juga kita upayakan sehingga peningkatan kapasitas dan kualifikasi rumah sakit, sehingga kedepannya kita sekarang kan tipe C ya, kita punya misi itu untuk meningkat menjadi tipe B paling tidak, walaupun sekarang kan nomenklaturnya bukan A atau B atau C ya, tapi madya utama paripurna. Nah kami itu masih madya, sehingga kami berusaha untuk menjadi utama melalui pemenuhan tadi, alat kesehatan, sarana prasarana, terus SDMK ya, sumber daya manusia kesehatannya. Nah itu membutuhkan dukungan yang banyak dari pemerintah daerah. Selain pembenahan internal, RSJ Sofifi juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan serta penanganan pasien dengan gangguan jiwa. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sofifi berharap dukungan penuh dari pemerintah provinsi baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran agar proses peningkatan status menjadi rumah sakit tipe utama dapat segera terwujud disebabkan Rumah Sakit Jiwa Sofifi saat ini masih berada di tipe media. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan.
Saudara, Pasar Barito Gamalama Kota Ternate menorehkan prestasi dengan meraih juara 2 dalam lomba pasar pangan aman berbasis komunitas tingkat regional timur, berkat komitmennya menjaga keamanan dan kualitas pangan di lingkungan pasar. Pasar Barito Gamalama Kota Ternate berhasil meraih juara 2 dalam lomba pasar pangan aman berbasis komunitas tingkat regional timur. Penilaian dilakukan secara nasional oleh kementerian terkait dengan melibatkan sejumlah indikator. Selain itu, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pengelola pasar dalam menjaga keamanan pangan serta meningkatkan kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap pentingnya pangan yang sehat dan higienis. Dengan prestasi ini diharapkan Pasar Barito dapat menjadi percontohan bagi pasar-pasar lainnya di Maluku Utara dalam penerapan konsep pasar pangan aman berbasis komunitas. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemerintah Kecamatan Bambaira dan para santri menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Momentum Hari Santri tahun 2025 memotivasi para santri agar lebih bersemangat dalam menimba ilmu serta lebih baik ke depannya. Upacara Hari Santri Nasional tahun 2025 juga diperingati pemerintah Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Upacara dipusatkan di Kantor Urusan Agama, dihadiri puluhan santri dari berbagai pondok pesantren dan tamu undangan dari pemerintah setempat.
Upacara peringatan berlangsung lancar dan hikmat serta bertambah meriah dengan pertunjukan dan persembahan musik rabana dari para santri. Camat Sarjo Muhnasir mengapresiasi para santri yang telah mengikuti upacara dengan penuh antusias. Ia mengatakan momentum Hari Santri, pemerintah daerah mendorong peran santri dan pesantren untuk mengawal dan mengisi kemerdekaan dan dengan beradaptasi serta mempelajari teknologi dan pendidikan tanpa harus meninggalkan jati diri yang terus mengobarkan nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan Hari Santri Nasional di Pasangkayu dibagi 4 titik. Untuk wilayah Bambarasa diantaranya diikuti Ponpes Al-Amanah, DDIK Soloang, dan pesantren Bambalamoto. Nasir menegaskan pesantren harus didorong agar santri lebih bersemangat dalam menimba ilmu. Hal itu sesuai dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam peningkatan sumber daya manusia. Ya, tentu selaku pemerintah di wilayah ini mewakili rekan-rekan pemerintah kecamatan, saya sendiri Camat Sarjo ya, menyampaikan Hari Santri ini menjadi momen bagi kita semua untuk senantiasa mendorong dan memotivasi anak-anak kita, terutama yang ada di pesantren untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu dan selaku pemerintah tetap bekerja sama dalam kemajuan pesantren di wilayah ini. Muhammad Nasir menambahkan, dalam mendukung pengembangan santri, pemerintah siap bersinergi dengan Kementerian Agama dalam mendukung kemajuan pesantren sehingga kedepannya semakin baik. Wawan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Koperasi dan UMKM tahun ini sedang fokus dalam pengembangan di sektor usaha mikro kecil dan menengah serta pengawalan program Koperasi Merah Putih di Bumi TPA Samoroso. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali tahun ini fokus pada program visi misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf dan Iriane Ilyas dengan tagline Morowali Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Zainuddin menyampaikan bahwa secara khusus dalam visi misi pemerintah daerah ini lebih cenderung pada misi keempat pada peningkatan ekonomi kerakyatan, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Dengan begitu, pihaknya akan memfokuskan diri terhadap para pelaku usaha kecil menengah agar dapat tumbuh berkembang untuk mampu berdiri secara mandiri. Untuk bidang koperasi, Zainuddin menegaskan pihaknya saat ini tengah mengawal program Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembentukan koperasi merah putih di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Morowali membeberkan bahwa saat ini seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali telah dibentuk koperasi merah putih sesuai dengan instruksi Presiden untuk percepatan pembentukan koperasi desa merah putih tersebut. Lebih detail dijelaskan bahwa setidaknya terdapat 126 desa dan 7 kelurahan yang telah terbentuk. Bahwa yang kita layani, yang kita akan tingkatkan yang pertama adalah pengusaha kecil menengah. Kita harapkan tumbuh berkembang dan insya Allah menjadi usaha kecil menengah yang mampu dan mandiri untuk mengembangkan perekonomian rakyat di Kabupaten Morowali. Selanjutnya untuk bidang koperasi ada program prioritas dari Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang digencarkan dalam rangka menumbuhkan perekonomian rakyat. Dalam rangka mewujudkan rakyat yang insyaallah harapannya nanti sesuai dengan visi Bupati Morowali, masyarakat Morowali yang mampu, sejahtera, mandiri secara adil. Untuk Kabupaten Morowali ada 13 tenaga ahli yang akan mendampingi untuk pengembangan koperasi merah putih. Dalam rangka percepatan pengelolaan koperasi merah putih, Zainuddin menyebutkan bahwa terdapat 13 tenaga ahli yang akan mendampingi proses pengembangan koperasi di setiap desa dan kelurahan. Tidak hanya itu, selain 13 tenaga ahli juga terdapat 2 bagian manajerial serta tim dari provider Telkomsel yang turut mendampingi keberlangsungan koperasi merah putih ini.
Terlepas dari hal tersebut, Kadis Koperasi dan UMKM Morowali ini mengaku pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh unsur Koperasi Merah Putih dengan membahas pengembangan program Astacita Presiden Prabowo Subianto ini. Diharapkan dengan kondisi Kabupaten Morowali yang memiliki 10 kecamatan, seluruh pihak dapat mensukseskan program Koperasi Merah Putih demi kesejahteraan masyarakat di bumi TP Asa Moroso. Diakui kalau saat ini pihaknya sedang melakukan tahap konsolidasi tim dengan memaksimalkan tupoksi masing-masing bisa membantu mewujudkan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Morowali. Dari Morowali, Aum Bakri TVRI Sulteng melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Jumat 24 Oktober 2025. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farah Dila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.